Orang-orang Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah berada di atas langit, disebutkan Allah memiliki apa? Wajah, ya. Kita beriman tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Allah berada di atas langit. Allah berada di atas langit bukan berarti Allah butuh kepada langit, tidak. Justru langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar langit dan bumi tidak lepas, ya, tidak hilang, tidak bergeser, ya. Berarti langit dan bumi yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada langit dan bumi. Karena mereka menolak Allah di atas langit, mereka mengatakan kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit yang di bawah. Kalau langitnya jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak semua yang di atas butuh kepada yang di bawah, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contoh sangat nyata antara langit dan bumi. Langit dan bumi, langit lebih tinggi daripada bumi. Langit di atas bumi. Namun langit tidak butuh kepada bumi dan langit lebih luas daripada bumi, ya. Langit di atas bumi, langit lebih luas daripada bumi dan langit tidak butuh kepada bumi. Demikian juga Allah di atas langit, Allah tidak butuh kepada langit dan Allah tidak lebih kecil daripada langit. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Kita beriman saja Allah di atas, ya. Dan sering saya sampaikan itulah fitrah orang-orang Indonesia. Rata-rata kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Enggak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Orang gimana? Sudah kita pusing gimana? Sudah serahkan aja kepada yang di mana-mana. Ada yang bilang gitu? Enggak ada. Seumur hidup saya enggak pernah dengar ngomong gitu. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah dan tidak di mana-mana. Tidak boleh bilang Allah di mana, itu tidak boleh kata mereka. Ya. Ini pakai akal, ya, pakai akal. Ya, dalilnya tidak ada, pakai akal saja, logika. Dan logika kita sangat lemah. Ya, Allah Maha Gaib, kita enggak tahu, maka kita hanya bisa tahu tentang Allah kecuali kalau yang Allah kabarkan. Kalau kabarkan begini-begini udah ente tunduk aja, otak ente enggak sampai. Ya. Makanya tidak, saya bilang tadi fitrah, tidak ada yang mengatakan Allah kita serahkan saja kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah, ya. Kalau ada yang begitu orang pasti ketawain, ya. Sampai pernah ada seorang guru debat sama murid-muridnya, ya. Murid-muridnya bilang Allah di atas, gurunya bilang enggak. Sampai akhirnya dia mengatakan, akhirnya dia bilang ya sudah, kita lihat saja nanti, ya. Jadi dia tunjuk ke atas. Jadi mulutnya tidak beriman, jarinya beriman, tunjuk ke atas. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Berarti Allah memiliki wajah. Makanya Allah menyebutkan, Nabi menyebutkan Allah memiliki wajah, dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wajah Allah sangat indah dan di puncak kelezatan pada hari kiamat kelak di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik Allah berikan surga dan tambahan. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, "Ustaz, wajah tersebut maksudnya adalah zat Allah." Karena ada namanya majas part prototo atau apa gitulah, ya. Menyebutkan sesuatu untuk mewakili seluruhnya. Seperti aku tidak melihat batang hidungnya. Batang hidungnya maksudnya seluruh badannya. Cuma batang hidung ada perwakilan dari seluruh zat. Kata mereka demikian, disebutkan wajah itu ya Ustaz, bukan maksudnya wajah tapi perwakilan dari apa? Zat. Ini syubhat. Bagaimana bantahnya? Kita bilang bantahannya, tidaklah wajah dijadikan perwakilan dari zat kecuali wajahnya benar-benar ada. Paham? Tidaklah wajah dikatakan perwakilan dari zat kecuali wajah itu benar-benar ada. Tidak mungkin kita bilang orang tidak punya hidung, kita bilang tadi belum lihat batang hidungnya. Kita mengatakan batang hidung perwakilan dari tubuhnya karena memang dia punya batang apa? Batang hidung. Paham? Tidaklah kita mengatakan orang yang suka mencuri dengan panjang tangannya kecuali benar-benar dia punya apa? Tangan panjang, meskipun dia mencurinya tidak pakai tangan misalnya, ya. Tetapi panjang tangan sebagai perwakilan dari mencuri karena dia benar-benar punya apa? Punya tangan. Paham ya Ibu? Paham ya? Jadi kita bilang Allah punya wajah dan wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia. Kalau wajah Allah dilihat oleh manusia pada hari kiamat kelak di surga, maka mereka akan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain karena begitu indahnya sehingga itu puncak kelezatan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Masa mau disamakan dengan wajah manusia?
dengan wajah ente, kalau dilihat aja bikin muntah kemudian. Mau disamakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, kita bilang Allah, kita beriman Allah di atas ya. Udah enggak usah tanya gimana-gimana. Kita beriman Allah memiliki apa? Wajah, Allah memiliki tangan. Allah yang bilang. Ente protesnya sama Al-Qur'an. Al-Qur'an yang bilang Allah punya wajah. Nabi bilang Allah punya wajah, dan Nabi tidak pernah bilang sama sekali itu cuma kiasan, tidak pernah. Dan Nabi SAW waktu berbicara Allah di atas, yang datang ada orang Arab Badui, ada seorang yang dulu terkena Al-Juwaini dalam bukunya, dia menyebutkan ya, dia dahulu mengingkari Allah di atas, tapi dia merenungkan bahwasanya yang hadir dalam pengajian Nabi itu berbagai macam strata, berbagai macam level, dari orang yang kota, dari orang kampung, dari orang Badui, dan Nabi mengatakan Allah di atas, tidak ada yang protes. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan, oh maksud saya itu bukan di atas, tidak pernah. Ya. Kalau orang Arab Badui lihat Nabi tunjuk ke atas, berarti Nabi di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, Nabi tunjuk ke atas, berarti Nabi ngibul, berarti bohong. Ya. Kata Nabi, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan. Nabi tunjuk ke atas. Nabi berdoa ke atas. Kemudian ternyata Allah tidak di atas, berarti selama ini Nabi nipu dong. Berarti nipu. Oh itu yang paham. Ya taib, mungkin Nabi maksudnya kiasan, yang paham orang-orang pintar, orang Badui yang baru masuk Islam gimana? Dia enggak ngerti, enggak terpikirkan ternyata itu hanya tipuan. Nah, inilah yang buat sebagian ulama akhirnya dia sadar bahwasanya memang benar Allah di atas. Adapun logika-logika yang masuk dalam pikiran seorang, ya, dulu Allah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu, sekarang Allah tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini logika dari mana? Coba. Dan itu bisa dibantah. Sekarang Allah tidak punya hubungan dengan waktu, terus gimana? Allah bicara dengan Nabi Musa tidak ada hubungan dengan waktu. Yang benar saja. Allah turunkan ayatnya tidak ada hubungan dengan waktu. Terus maksudnya gimana tidak ada hubungan dengan waktu? Logika yang akhirnya membuat mereka menolak-nolak sifat-sifat Allah, menolak-nolak ayat karena terjebak dengan logika yang itu tidak ada dalilnya. Itu hanya sekedar logika. Coba, Allah tidak berkaitan dengan ruang dan waktu. Tapi biar tidak berkaitan dengan ruang, kita setuju. Tapi tidak berkaitan dengan waktu, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Allah bicara Nabi Muhammad SAW, jadi Muhammad ada waktunya, Allah tidak ada waktunya. Gimana maksudnya? Enggak masuk akal. Bukankah Allah berdialog dengan Nabi Ibrahim, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala Isra Mi'raj, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berbicara dengan Nabi Musa, apa di tangan kananmu wahai Musa? Ya, terus gimana? Tidak berkaitan dengan waktu sementara mereka berjalan di dalam waktu. Ya. Terus kenapa bikin kaidah yang aneh-aneh? Yang akhirnya seorang pun tidak paham apa yang dia ucapkan. Tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya Allah tidak berkaitan dengan waktu. Kalau ngomong sama Nabi Musa terus gimana maksudnya? Tidak bisa. Jadi dengan terjebak dengan logika-logika filsafat, akhirnya menolak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Padahal logika-logika tersebut tidak ada dalilnya, Dan saya sampaikan, Allah di atas bukan berarti Allah butuh, bukan berarti Allah perlu dengan tempat, tidak ya. Ya, Allah tidak perlu dengan tempat. Ini bahasanya tersendiri.